Ya Allah, makasih loh. Channel Wanita Emansipasi. Salah ya? Emansipasi Wanita. Gimana sih channelnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah makan. Kalau tadi di openingnya di Eke ya. Numpang di setnya ya. malah. Di studionya megah loh. Oh iya, numpang di studionya malah. Oh, ya kan? Kita mau lagi Studio Penta mah kalah sama Eke. Studio Penta. Ya Allah. Udah loh. Aku belum introduksi. Iya benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, gitu kan? Jumpa kita di sini, gitu kan? Ini baru aku Farisa Kamelia di Perempuan-Perempuan Hebat. Aduh, Berat ya lu? Berat? Iya emang udah berat. Gue berat badan iya, berat hidup gue iya. Diapain lagi nih? Jangan diberatin lagi, Eke. Baru pertama kali ngonten sambil makan loh. Iya benar, nggak apa-apa. Jadi kan beragam. Beragam suku dan budaya. Hey. Oh, jadi perempuan-perempuan hebat. Ngeri, sehebat apa sih perempuan itu? Hebat banget. Ya jelas dong, wanita itu sangat-sangat hebat, terutama ya. Aduh, Ibu Gita. Buat pejuang-pejuang. Pejuang-pejuang. Kayak kamu juga hebat kan? Iya dong, hebat dong. Datang ke Jakarta, ya kan? Mencoba. Ini apa lagi makan? Jangan. Ini nangis di hidung. Ya Allah, ini pedes sayang. Jadi jangan mancing-mancing tau kebencongan sedihan terus Makanya tiba-tiba nggak bisa harus sambil makan. makan. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak bisa Terus, sambil makan. Kalau sambil makan tuh nggak serius. nggak apa-apa, serius yuk. Ayo makan dulu deh. Nggak apa-apa. Jadi perempuan-perempuan hebat ini kenapa kamu tercipta pengen membuat konten perempuan-perempuan hebat? Sebenarnya sih udah lama pengen bikin yang traveling Ya. Ya kan, karena aku hobinya makan dan jalan-jalan. Ya. Tapi nggak mulai-mulai karena akunya masih malu. Melong, lagi melong. Entah kenapa tiba-tiba aku kepikiran ini. Pengen bikin konten ya. Pengen bikin konten Soalnya kan gini loh, Cek. Aku sama kamu tuh satu tipe. Maksudnya kita tuh nggak pernah nggak peduli sama sosial media sebenarnya kan awalnya kan. Emang kita tuh orang-orang yang cuek tuh kita ya. Kita nggak sih? Kitanya gini banget gak? Kita nggak? Kita tuh kan maksudnya aku tuh maksudnya kakak itu ini sama itu tuh setipe. Tapi dia lebih parah, dia lebih ansos lagi, lebih kayak jarang banget yang namanya ngelihat sosial media. Tapi kan kita tuh harus mulai open minded ya, maksudnya kayak zaman tuh udah berubah. Iya benar. Ya kan? Dunia digital tuh emang udah saatnya gitu kan ya. Terus masa kita masih kayak ya udah, jadi kita emang masa malas untuk kayak gitu ya, tapi kita juga butuh, apalagi kan ibarat kata kayak kamu itu kan kerjanya di entertain kan. Bener. Dan untuk ajang promosi itu sekarang itu sangat-sangat gampang banget dengan kita dimodali dengan satu buah gadget aja kita udah bisa melakukan. Nah, gitu ya kan, Cer? Gitu. Oh, iya benar-benar kalian hebat ya. Kalian hebat ya para wanita-wanita. Apa sih? Sebenarnya saya pengen bertukar cerita aja, maksudnya kan pengalaman hidup cewek-cewek kan beda-beda nih. Benar. Kan ada yang udah terlahir enak, ada yang belum. Ada yang perjuangan hidupnya gimana. Terus kerjaannya, ada yang pulang jam 12 malam. Selesai kerja jam 12 malam udah pulang. Perjalanan ke rumah, karena ke rumah jam 1, nanti jam 4:30 udah jalan lagi buat kerja gitu loh. Iya benar. Aku tuh pengen, ya gitulah, pengen berbagi cerita aja. Benar. Kayak gitu, pengen saling menyemangati sebenarnya itu. Karena Benar. Kalau menurut aku, Cer, wanita hebat itu ya, menurut aku sendiri. Wanita hebat itu wanita yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, kalau menurut aku ya, Cer. Iya, kalau di atas kaki orang lain gimana dong? Iya. Apalagi badannya Bahkan sama. ada yang mau langsung pejret dong. Enggak, maksud aku wanita hebat itu maksudnya beragam ya. Maksudnya kalau ini kan menurut versi aku gitu kan. Wanita hebat itu wanita yang nggak bisa maksudnya yang nggak tergantung sama orang, maksudnya bisa mandiri. Itu salah satu wanita hebat menurut aku. Oh ya, sosok yang wanita hebat itu multitasking juga ya nih. Multitasking bener gak sih? Iya benar. Bener gak? Ya maksudnya kayak contoh kecil, wanita itu jauh kayak misalkan mikirnya jauh lebih ke depan ya, lebih kayak ke depan nih, misalkan kayak gini gimana sih Bu, bingung ya nih, sok bijak deh, Ma curhat dong Ma ya.
Kayak gitu, bener Kalau nggak sih? multitasking itu hampir semua perempuan bisa multitasking. Misalnya Betul, lagi betul, makan, betul. main handphone, Betul. sambil masak, sambil jaga anak. Betul. Sementara cowok-cowok tuh nggak bisa ngelakuin hal itu. Multi Benar-benar. talenta kali menurut kamu tuh. Harus Iya. bisa, misalnya apa ya? Ya pokoknya semua multi deh perempuan itu, ya kan? Apa? Bisa apa ya, menyalurkan bakatnya dan menggunakan bakatnya Betul. gitu. Misalnya ada yang pintar jahit atau ada Betul, Cer. bisa cari duit intinya. Betul, nah cari duit. Nah maksudnya gini, dulu kan maksudnya kan dulu itu Cer pertama kali balik lagi nih biar maksudnya nyambung ke dirinya nanya aku masih orang ya ngarang lagi orang mah teu jalma teu pintar gitu ya so tahu gitu kan. Jadi Cer dulu ya dulu tuh kayak mungkin aku bisa belum bisa mengatakan kalau diri aku tuh hebat, enggak. Cuman kalau dulu itu kayak aku tuh anak yang lemah, maksudnya nggak sih Cer, kayak dulu tuh nggak bisa berdiri Sebelum dari ke Jakarta. Setelah ke Jakarta, awal ke Jakarta justru. Awal ke Jakarta kamu Awal berapa ke tahun Jakarta. lalu? Kan aku itu dulu itu pertama kali masuk sanggar Ananda Lenong Goce itu Cer kan, maksudnya Pertama kali ke Jakarta langsung masuk sanggar. betul entertain. Jadi gini prosesnya dulu loh. Ega kan di Subang itu kan kampung banget kan Cer, maksudnya nggak ngerti dengan hingar-bingar yang kayak kehidupan kayak gini. Nah dari kecil itu emang Ega tuh suka banget yang namanya seni peran, demen banget Cer. Jadi kayak waktu kecil tuh waktu sekolah tuh Suka ini manggung. kalau kata kita mah teater tapi naikkan kelas gitu ya sih Cer. Orang mah kan nari Menunjukkan apa. bakat masing-masing gitu. Nah kalau Ega dari kecil tuh emang udah demennya acting teater si Leno, karena kan emang dari dulu tuh aku ngefans banget sama Leno Bocah. Dan dulu almarhum. justru aku ngefansnya sama Oki Lukman. Oki Lukman aku ngefansnya lucu banget Oki Lukman itu kan nyablak itu loh. Nah dan dari situ tuh kayak ngerasa ih lucu banget ya, maksudnya kayak lepas gitu, maksudnya gimana Nggak sih nggak ada batasan gitu. Kan? Iya betul. Nah dari kecil, nah tapi Cer aku nggak pede. Kenapa aku nggak pede? Karena lagi-lagi kan aku mikirnya gini, di dunia entertain itu kan body shaming tuh salah satunya juga ada yang begitu kan. Maksudnya apaan sih, udah malah lu jangan mimpinya jangan ketinggian, lu nggak akan bisa, karena kan apaan sih lu jelek, gendut, banyak tingkah gitu kan. Itu pun adalah hal-hal yang selalu digadang-gadangkan di, tahu kan kalau orang kampung kalau ngerumpi tanak si Atih mah loba codeka gitu. Itu omongan itu di kampung kamu. Kan awalnya kan aku gak percaya diri. Semenjak justru kan aku benar-benar gak percaya diri. Apaan sih? Awalnya aku sendiri. Tapi setelah aku malah dicibir sama tetanggaku, makin ini. Malah jadi semangat. Oke. Lu lihat ya, gue akan buktiin. Anak tukang gorengan, ibarat kata anak tukang gorengan, goreng patut, ngerti gak sih? Jelek banget. Yang usah kalau body shaming tuh di Indonesia tuh banget. Begitu ya. Banget, maksudnya dimanapun sebenarnya ya body shaming itu ya Cer, body shaming itu. Kalau dulu tuh kan karena aku masih kecil kali ya pemikirannya. Terus kayak oke, gue akan buktiin kalau misalkan gue kerja keras, maksudnya gue itu mampu, gue bisa. Gue nggak sampai lu katakan kayak gitu, ngerti gak sih? Gue gak akan sukses, gue gak akan mampu gitu kan. Makanya dari situ yang tadinya aku penakut, yang aku insecure banget Cer, aku insecure banget loh waktu masuk SMP SMA tuh aku insecure loh Cer. Aku kayak dekil banget, lebih dekil dari ini, masih dekil, cuma masih lebih dekil dari ini gitu kan. Terus kayak aduh, gue bilang karena aku saking cintanya sama si dunia, gue harus buktiin. Itu aku beban sakit hatinya tuh bukan omongan orang dulu loh, dari omongan saudara sendiri. Lu deh nggak usah banyak, nggak usah ini, jangan kepedean, udah lu kerja aja di pabrik, lu kerja kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi dia tuh kayak ngedownin aku banget gitu loh. Dari situ aku kayak aku harus berdiri sendiri. Satu yang jadi semangat aku adalah anak tunggal. Harapan orang tua aku cuma aku. Kedua, misalkan aku kan sempat kuliah Cer, aku kan dikuliahin Cer di kebidanan, tapi kan itu bukan bidang aku. Dan itu maksud aku, ya aku bisa aja, emang IPA kan dari dulu. IPA kan. Masa emang aku padahal aku sampai maksa tuh dulu Kenapa awalnya kamu mau dimasukin bidan?
bidan ya karena terpaksa cek satu aku dibiayain sama nenek aku kan. Terus Terpaksa karena mama aku kan nggak kenapa mampu. kalau terpaksa kuliah kenapa nggak milih jurusan yang kamu mau? Nggak bisa Harusnya ditentang. dipilihin sama nenek kamu Iya. gitu. Asal kamu tahu begitu aku memutuskan Jakarta. ke Jakarta itu gini sama keluarga. Dulu mahal sih orang gitu ya. Gini sampai gini dulu kan aku sempat ikut karena aku sepedanya kan aku teater antar sekolah itu kan selalu ada perlombaan. Nah perlombaan aku perwakilan sekolah kebetulan. Kebetulan aku perwakilan sekolah dan aku jadi aktris terbaik se-Jawa Barat. Aktris terbaik se-Jawa Barat. Dulu ya kan ke seni peran, bukan karena cantik atau apa seni peran. Iya, ya. seni peran. Kan itu Tapi kan SMA, jago dong berarti. Se-Jawa Barat itu kan Se-Jawa luas Barat, loh. luas. Nah, akhirnya aku dikirim lah ke si Jakarta ini. Buat? Nah, di Jakarta ini aku ikutan kontes-kontes ikutan kayak pemilihan bintang model kayak gitu. Mas kampung kan masih kayak gitu. Nah, dari situ aku awalnya papa aku perlu ke aku, mama aku yang enggak. Mama aku karena kan aku dibiayain sama nenek dari mama kan, dibiayain kuliahnya. Akhirnya papa aku yang perlu ke aku, mama yang kamu masih kecewa kali karena kamu memutuskan perkuliahan itu. Belum, itu masih kuliah. Masih kuliah. Baru jenjang kuliah. Terus habis gitu masih gitu dulu. Nah, papa aku tuh yang support nih. Ya udah lu ikut kontes. Karena mungkin dia ini dari seleksi dari ribuan jadi berapa ratus, aku masuk dari ratusan dari berapa ini. Berarti aku masuk. harapan banyak ke kamu. Menaruh harapan banyak. Udah tinggal berapa puluh aku masuk. Ya papa aku maksudnya semangat dong, tapi ternyata itu penipuan loh. Maksudnya waktu itu ya penipuan sampai jual sawah mamaku. Malah tuh sampai jual sawah untuk mengikuti acara perlombaan model nah itu iya ya. Karena bukan ini ya biar jadi informasi juga. Iya benar maksudnya awalnya. Dan dari situ aku down lagi nih kan, ini aku udah semangat nih, udah tahu nih jalurnya. Tiba-tiba setelah kejadian itu yang aku ikut kompetisi itu, makanya jangan gampang percaya. Itu ya, aku jadi pelajaran juga. Kalau di kampung itu untuk uang 30 juta itu gede banget ya. Dan bukan itu buat di kampung doang. 2006. Makanya 2006 di sini juga gede. 2006 gede. Gede banget 30 juta something tuh. Dan itu papaku tuh sampai jual sawah sampai beberapa. Gua harus ngusahain buat anak. Nah, dari situ setelah kejadian itu jadi semua kedua orang tua aku langsung udah tarik stop lo di sini. Ini udah cukup gitu. Dari situ aku down lagi jadi omongan naon. Jadi orang yang tadinya ngomongin aku naon cukup bilang sia mah tong loba codeka balina oge geus sia mah moal bisa balina oge geus jalan mama arat mah tong loba teuing mimpi. Apa tuh artinya? Jadi lu udah orang miskin mah lu jangan terlalu banyak mimpi. Jangan terlalu berharap. Mending kalau lu cantik. Jahat ya, Nek. Kayak gitu. Set kayak di situ langsung kayak Tuhan. Akhirnya tau gak, Ceng? Akhirnya aku kayak dapat ilham. Aku dari dulu Mama Mia ngelihat liputan di Sanggar Ananda. Kebuka lah aku, oke, gue harus ini prosesnya udah masuk Sanggar Ananda. Jadi ketipu dulu baru masuk Sanggar. Nah, masuk Sanggar, tapi masuk Sanggar itu aku ditentang sama orang tua aku. Nggak boleh, karena kan maksudnya udah nih. Lu akhirnya si kuliah terbengkalai. Karena aku kuliah sebulan sekali aku masuk rumah sakit. Karena nggak ada hati aku gimana sih, Cer? Asrama, Cer. Asrama kan kalau orang mah kan enjoy gitu kan, banyak teman satu asrama 5 orang sekamar itu kan. Kamu tersiksa karena nggak kepengen. Karena jadi aku pikiran beban gitu kan. Dan udah gitu udah tuh aku memutuskan, aku udah keluar, aku out dari itu. Terus aku ngeliat liputan kayak dapat ilham lagi. Mah, aku pengen ini. Wah, berantem. Aku sama mama papaku berantem. Geus lah, tong mosa jangan memaksain. Gini, neng dong jadinya. Enggak apa-apa. Jangan lagi nengok. Enggak apa-apa. Geus lah barina oge. Nanti ntar ada translate-nya kan, ntar ada nih subtitle-nya. Geus lah barina oge, tong ngira-ngirakeun diri sorangan. Mama mah karunya kalala katanya. Lain sing ieu, lain sing mama ieukeun harapan lala lain. Kumaha atuh da kayan orang kayak gini. Gimana tuh artinya? Gimana dong, ini keadaan kita kan udah kayak gini. Udah jangan maksain lagi. Jangan malu-malu. Mama nggak mau. Ntar lu kesiksa lagi. Apalagi ditambah omongan-omongan orang kayak gitu. Nah, orang tua siapa yang meskipun mama aku nolak, tapi kan siapa sih yang rela anaknya digituin gitu kan. Nah, dari situ aku langsung kayak mikir diem aja. Aku kayak gimana nih caranya gue dapet duit. Dan itu pada saat itu aku baru lulus SMA. Akhirnya aku gini, Cel, saking hopelessnya setelah kejadian setelah kejadian aku ketipu,
udah deh kayaknya emang Tuhan tuh nggak ngasih jalan gitu. Akhirnya tau nggak, aku ngelamar ke pabrik. Aku ngelamar ke pabrik dan emang nggak ada ini ya, nggak ada bukan nggak ada lowongan. Aku masuk jadi nggak ada passion, nggak bisa. Lagi-lagi sakit terus, sakit terus. Sempet tuh aku bener-bener seleksi terus loh ke pabrik-pabrik itu, ke garmen. Di Subang kan banyak garmen. Sampai aku malah lu jadi QC kan lumayan ya. Karena kan mungkin aku kan orangnya berani ngomong. Terus si nilai matematika lumayan gitu kan. IPA pula gitu kan. Terus langsung kayak ada nggak ngerti lah itu papa aku tiba-tiba QC itu quality control kan? Makanya aku nggak ngerti tiba-tiba yang ngontrolin orang-orang kayak gitu. Cuman kayak berat aja gitu. Kenapa? Kayak berat itu aku gimana sih, nggak bisa, ngerti nggak sih? Padahal aku tinggal masuk doang, tinggal masuk. Cuman oke, enggak. So, akhirnya ditentang udah tuh aku kayak hopeless. Akhirnya aku memutuskan ngajar. Ngajar apa? Kan aku kan dulu tuh di Subang itu kan aktif banget di teater. Aku aktif, semua organisasi aku ikutin. Pramuka aku aktif. Teater aku aktif, ada karya ilmiah remaja juga aku aktif, kayak sains kan aku suka sains banget kan, aku aktif. Aku manfaatin dari link ini. Akhirnya aku ngajar ke SMP yang dulu aku sekolah. Akhirnya kata kepala sekolahnya dulu, ya udah malah yang ngelatih pramuka malah aja. Karena dia tahu aku tuh tegas banget, adik kelas aku tuh semuanya tahu aku kayak gimana, galaknya kayak gimana gitu kan. Ya udah tuh dari situ aku ngumpulin tuh dari aku misalkan ngelatih pramuka kan nggak berapa sih, pembimbing pramuka 50.000 aja udah syukur. Ya kan, ibarat kata ngelatih 3 kelas. Maksudnya untuk ada tingkatannya tuh kayak pramuka kelas 1, kelas 2, kelas 3 kayak gitu-gitu. Tapi aku jalanin, oke, ini maksud aku ya aku harus kayak gini dulu. Aku kumpulin dulu tuh uangnya dari ngelatih pramuka. Lama. Akhirnya ada kali 6 bulan uang itu terkumpul. Aku beraniin diri, anterin Nala ke Jakarta. Karena aku belum berani, dan pada saat itu aku belum bisa naik mobil, ngerti gak sih? Kayak orang kampung nggak punya mobil ya, nggak pernah naik mobil. Kalau naik mobil tuh kayak muntah. Nah, abis gitu tuh aku sampai ke Jakarta, aku latihan lah tuh di Sanggar yang pintu 7. Trial dulu gratis. Dari situ begitu aku masuk udah hati aku udah ini dunia gue. Yang tadinya down dengar omongan orang, terus kejadian itu nambah down lagi. Terus akhirnya aku pasti kayak punya kayak sedikit punya harapan. Masih kayak pengen nyoba lagi nih sih. Setelah aku masuk ke sana Sanggar Ananda Lenong Bocah kayak langsung kayak ada aura ya. Aku langsung buka lagi. Ini dunia gue. Ini gue termotivasi sama omongannya Kak Adit dulu itu kan. Kak Adit yang Uma yang bener. Itu yang Kak Adit bilang latihan jangan cepet puas kayak gitu. Pokoknya inget ya 5 detik kali ini kamera menentukan 50 tahun yang akan dan kayak gitu. Jadi tuh aku kayak berlatih kayak orang gila loh di rumah. Mungkin nggak ada orang yang seambisius aku mungkin ya dulu itu. Kayak tuh aku dulu tuh di depan rumah ini. Nah, ada lagi trouble nih, udah jalan nih aku masuk Sanggar, dikasih keringanan sama Kak Adit, kayak masuknya cuma bayar uang pangkal dicicil. Terus gajian maksudnya bulanan juga bisa ya dicicil juga. Kalau bulanan sih masih bisa, ini yang pangkalnya kan yang berat kan, ibarat kata di ini dicicil. Akhirnya dari situ aku dapat kendala lagi, uang tabungan aku udah tipis. Aku bener-bener enggak ini kan sama mama, karena kan aku udah ngecewainnya banget kan, ibarat kata. Udah tuh gimana ya caranya? Akhirnya dan saudaraku tuh nggak ada yang nengok aku kayak misalkan tante aku tuh nggak ada orang yang biasa loh, maksudnya kayak orang ada semua, orang yang ini semua. Tapi aku susah kayak gimana pun, keluarga aku nggak makan pun nggak ada yang lihat sama sekali. Sampai aku tuh pengen nangis, ya Tuhan, gue tuh punya mimpi loh, dukung kayak ini ponakan lu tuh punya mimpi loh gitu, dukung kayak gitu. Sampai kayak Tuhan, sampai gimana. Tapi ada satu saudara kakaknya nyokap yang paling ini, ada punya anak namanya si ibu Bu Asia, mamanya si Widya. Dah
dari semua keluarga aku, keluarga besar mama aku, keluarga besar papa aku, cuma dia doang yang ngerangkul. Tapi maksudnya aku sukanya sama mamanya si Widya itu, dia yang ngajarin aku, lu kalau pengen sesuatu, lu jangan langsung instan. Dari situ aku bisa belajar berkuat itu. Lu kalau mau duit, lu harus kerja keras. Tahu apa yang aku kerjain? Aku nyuci. Baru cuci? Nyuci buat dapetin ongkos setiap minggu doang kan? Iya, maksudnya nyuci di rumah orang gitu? Nyuci Hebat. di rumah orang buat dapetin, karena kan aku nggak cukup kan kalau ngelatih pramuka seminggu sekali. Terus kayak aduh, maksudnya jalan ke Jakarta aja sekali ini 50.000 ibarat kata ya. Pulang pergi belum jajan, belum kan nyambung lagi ke Senayan. Kalau dulu jam dulu kan di UKI, nyambung lagi sampai aku tuh kayak si Ibu tuh kayak ngasih motivasi, nggak apa-apa teh, sekarang lu ngerasain dulu perginya tuh. Aku tuh sambil, kalau ini tuh gini Cer, kalau sambil cucian aku numpuk teh kan dikali ya, kalau di kompong mah gue bilang ya Tuhan, gue bisa, pokoknya gue harus bisa, gue harus tetap ngelanjutin sekolah ini. Maksudnya kan kalau aku kan sangat itu ngelakuin sekolah, aku harus ngelanjutin sekolah ini. Bener-bener aku nyuci kayak, terus ada uang misalkan nih aku dapat uang 100.000, aku belanjain Cer kayak sosis kayak apa. Kan mama kan warung juga, aku di depan mama buka kompor, aku masak buat anak-anak, buat kayak gitu. Berarti kamu nyuci di daerah dekat rumah kamu? Berarti masih pulang pergi di Jakarta? Di mamanya Widya. Masih pulang pergi di pulang Jakarta? Pergi Jakarta, karena aku belum stay di Jakarta. Terus kayak gini, udah tuh aku karena masa belum survive juga Cer, baru dari SMA tuh baru lepas lah, masa SMA baru SMA gitu kan. Udah habis gitu aku kayak diem, kayak ngerenung. Masa kadang ada nemu titik kayak aduh udah deh, capek ah, gue nggak mau ngejar lagi, apaan sih maksudnya itu udahlah Bu, jangan terlalu udah deh, capek. Maksudnya satu nggak ada dukungan, terus kedua juga dukungan materinya juga nggak ada, mama juga bener-bener nggak ada, ibaratkan kayak gitu kan. Udah bisa makan aja udah syukur, ibaratnya kayak gitu. Dan mama tuh pengen banget sebenarnya nyokolain aku tinggi, kayak pengen banget kayak support aku, tapi gimana keadaannya Cer, keadaannya nggak bisa. Sampai aku tuh kayak aduh, aku sakit hati banget sumpah. Sampai detik ini pun sebenarnya kalau nginget ke flashback lagi ke situ tuh, sampai aku tuh diludahin Cer, demi Allah, diludahin sama saudaraku sendiri. Lu jangan mimpi, gara-gara apa, perkara apa. Honor ini aku kan ketahan uang aku, gue bilang minjem masa cuma minjem perkara duit 50.000, gue bilang gitu, gue pengen ke Jakarta. Gue diudahin ya, sampai dalam hatiku gue bilang sometime ketika roda berputar gue di atas, maksud gue cukup ngebalasnya tuh, kalau kata mama tuh lu jangan jadi pendendam, lu jangan dendam, itu jadi acuan lu, jadi semangat lu harus nengoknya, lu harus ingat ke situ. Tapi apa yang mama aku selalu bilang tuh, jangan dibales deh, justru dia malah apa coba ngajarin ke aku teh, kalau ada rezeki bagiin ke anaknya, kayak gitu. Kayak mama tuh kayak, malu tuh terlalu baik, ngerti gak sih? Aku gak suka keluarga mama tuh kayak gitu, tapi dia tuh terlalu baik Cer. Terus sampai aku tuh sampai, ya Tuhan, ini ponakan lu loh, cuma minjem perkara 50.000 doang, gue minjem bukan minta. Diludahin, Miss Barina Ogisnya naon sih, cina gitu. Apa-apaan sih lu nggak sadar katanya, nggak sadar, jangan terlalu mimpi deh lu, kayak gitu. Sampai kayak gitu. Terus udah tuh akhirnya udah tuh pelan-pelan aku udah mulai ini di Sanggar. Akhirnya Kak Adit kayak nawarin, malah udah ngasih stand pengajar. Seneng lah aku, jadi aku nggak bayar bulanan Cer. Dari situ aku, ya Tuhan, maksudnya dari udah dari situ kan aku down lagi kan. Susah banget sih buat ngecapai itu, udah down lagi sampai aduh deh aku keluar deh. Sampai kan aku udah kayak punya teman-teman kayak di Jogja, udah gue keluar deh, aku dari Sanggar gue gak kuat, aku bilang gitu, bulanan segini. Maksudnya untuk dapetin bulanan aja kan 250.000, berapa 150 ya zaman aku lupa, untuk terus dapetin ongkos per minggu, aku bilang gitu. Terus ya udah deh, maksud aku udah deh, bener deh, kayaknya gue emang harus kerja, aku bilang gitu. Udah bukan saatnya main-main, udah deh gue kerja. Akhirnya tiba-tiba Kak Adit ada operet gitu Cer, dan itu job pertama aku, sama Kak Adit operet. Terus Kak Adit kayak ngeliat mungkin aku serius orangnya kali ya, nih anak kayaknya serius. Terus kata Adit, Kak Adit kayak ngasih tahu deh, kamu malah di Jakarta aja, tinggal di Jakarta. Itu tuh Kak, gimana
ya tinggal di Jakarta. Ini aku buat ongkos ke sini aja nggak ada. Ini gimana buat ngekos kayak gitu-gitu, Cer. Gimana ya buat ngekos? Maksudnya kalau dipikir-pikir, kalau lu punya mimpi ya bener sih, jangan setengah-setengah. Ya udah, lu kalau udah terjun ya udah terjun sekalian. Ya nggak sih, Cer? Dari situ aku gambling sampai aku anak satu-satunya, terus kalau aku pergi mama papa aku gimana. Aku selalu mikirnya tuh kak langsung banyak banget. Aduh, aku bilang gimana ya aku bilang gitu. Akhirnya aku memutuskan setelah beberapa bulan di ini, udah banyak banget teman di sanggar itu, Cer, kayak ngasih support, ngasih dorongan, kayak motivasi lagi, kayak ya Mal, ntar kita sama-sama begini. Dan kebetulan banyak banget kayak Ricky Cuaca dulu kan, dia doang yang punya mobil, dia tuh kayak yang kalau casting ya sama gue, ngajak ya sama gue kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah deh, aku mutusin ke Jakarta. Kamu tahu apa yang terjadi? Kalau lu udah nginjekin kaki ke Jakarta, jangan harap lu bisa dapetin uang sepeser pun. Dari keluarga aku menentang kayak gitu. Aku langsung diem. Gimana nih? Kira keputusan gede juga ya. Gimana nih? Aku bilang, bisa gak nih? Aku bilang, gak apa-apa. Tau gak, Cer, itu aku berjalan tapi bohong banget kalau mama papa aku bisa ngediemin anaknya begitu. Papa aku pasti tahu banget kerasnya aku kayak gimana. Itu nenek aku yang nentang almarhum kayak gitu. Jangan sampai ada yang kayak gitu. Maksudnya aku nenek aku karena memikirkannya pendidikan. Kalau nenek aku mikirin pendidikan. Akhirnya aku bilang, iya udah deh. Aku bilang, ya Allah bismillah, ya Allah gue niat, ini bener-bener niat, ya Allah bismillah. Itu, Cer, aku nunggu bis itu kayak gelisahnya setengah mati. Dan itu pada saat itu aku sangat-sangat diringankan. Itu aku ngekos bareng berdua, Cer, sama anak sanggar ada si Candia itu. Candia, aku pertama ngekos karena aku gak tahu yang namanya daerah Jakarta. Itu aku ngekos daerah di Tebet. Bukan. Tebet itu justru setelah Gudang Peluru. Bukan. Kampung di sono, kampung rambutan sono apa? Jauhnya apa itu? Kampung ini pokoknya kampung rambutan belakangnya. Yang TNI. Oh, Mabes itu. Ya udah pokoknya di situ lah ya kosannya, karena murah, Cer. 400 ribuan. Kan aku 200 gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah deh ngapa. Tapi, Cer, setelah aku pulang dari Sanggar sama aja gue pulang ke Subang, ini mah macetnya capek di Kalibata kan. Kita buswayan terus kan. Kayak buswayan, ya Allah, udah gitu udah padat-padatan. Gue bilang ini awal, ya Allah, ini awal. Dan gitu udah mau habis nih, Cer, kosan. Kan karena awal aku punya duit kan. Udah gitu udah mau habis tuh, gimana ini? Kayak nengok kiri kanan, gimana ini ya Allah. Gimana ini, sampai aku tuh kayak nangis kasih Candia. Udah malah pakai uangku aja dulu gitu kan. Enggak. Gua gimana? Candia tuh anak sanggar juga. Ada sanggar, anak sanggar satu angkatan sama aku. Iya. Itu sampai kayak gimana ini? Ternyata emang namanya orang tua ya, Cer. Ngirimin uang. Kayak aku kayak itu the first time aku ngerasa ke mama aku sering banget ngasih uang, tapi itu the first time kayak mama aku tuh kan kalau di kos di kampung itu ya arisan nggak gede lah ya, Cer. Mama dapet arisan katanya gitu. Terus katanya cicing wae ya atau gandeng. Ya mungkin dia juga takut diomelin sama mamanya kali ya. Namanya seorang ibu tuh gak akan tega. Terus katanya toh lebih pikiran katanya. Meskipun kayak gini, tapi mama yakin, bismillah katanya. Ini mama udah transfer ya teh segini. Pada saat itu mama cuma transfer 300 tuh kayak gede buat gitu, Cer. Mama tuh kan karena kan aku tuh keluarga yang gak punya banget, dan paling bisa tuh mama tuh transfer kayak 150.000. Kayak itu tuh udah aduh. Aku tuh udah kayak anak-anak nongkrong di mana jajan. Aku udah gak mikir kayak gitu. Yang penting tuh aku bertahan hidup di Jakarta. Aku bisa ngekos, aku bisa bayar kosan, udah itu doang, Cer. Kadang aku mau makan gak makan, Indomie lagi pun bisa oke gitu. Yang penting tuh aku bisa, aduh gimana ya, Cer, kayak keinginan gue tuh kayak jalannya udah bener nih begini. Ya emang kan prosesnya kan lama gitu kan. Udah tuh dari situ, udah tuh akhirnya alhamdulillahnya nih Kak Adit ini selalu ngasih kepercayaan kayak operate lagi tuh. Kalau udah Kak Adit operate tuh kayak nafas, malah operate ya, main operate ya, ini di sini malah operate ya. Iya. Tuh kayak yang satu aku makan udah gak mikir dong, Cer. Karena kan Kak Adit ngasih makan. Iya. Terus ada harapan lagi dapat uang jajan. Kosan. Aku kumpulin, Cer.
meskipun maksudnya operat itu kan ya meskipun Kak Adit tuh kayak ngehargain ininya kita, sebenarnya kan Kak Adit tuh kayak ngasih panggung kan, maksudnya kayak hargain udah tuh kayak di situ tuh aku belum mikirin. Terus akhirnya dari si Kampung Rambutan itu aku pindah lah tuh Cer ke Tebet, memutuskan karena capek. Satu aku deket sama Mbak Ija dulu tuh mana ngapain di ini, karena dia kan tahu banget aku kayak gimana kali ya dia masa Mbak Ija tuh yang udah kerja di Aditya Gomez selama 20 tahun ya. Iya, terus Mbak Ija tuh kan maksudnya aku demi Allah aku gak pernah cerita kayak aku begini ke Kak Adit aja, aku gak pernah cerita sebenarnya, tapi setelah akhirnya aku ceritain dari awal ke Kak Adit kayak gitu. Terus Mbak Ija tuh malah pindah aja ke Tebet cari biar maksudnya Mbak Ija nggak bisa bantu tapi kayak ngeringanin makan, ngerti nggak sih Cer? Tuh kalau dia masak dia bisa bagi lo. Udah nih Cer, aku tuh pindah ke Tebet. Aku tuh ada sampai detik ini sumpah aku sama anak-anak sama BBG ini sakit hatinya tuh sama orang itu, tapi ya udahlah aku maafkan, maksudnya motivasi. Lo ngapain sih kayak gembel ke kantor cuma numpang makan, sementara gue ke situ tuh nggak cuma ada yang ngomong kayak gitu. Iya, nggak ada keinginan buat ke situ. Maksudnya aku nggak ke situ kan ditelepon ya sama Mbak Ija, sama Kak Adit, sama Kak Rahmat, kayak gitu kan diteleponin. Dan itu makanya anak-anak tuh, Bu, tahu gak Cer, dari situ tuh yang tadinya kita udah mulai agak-agak nih makan di Kak Adit, gitu. Kita stop. Jangan Bu, jadi omongan. Iya gak sih? Jadi omongan. Akhirnya sama anak-anak tuh dilema, gimana ya Bu? Akhirnya Cer ada salah satu warteg itu lagi warteg terbot itu, dia tuh kalau kita mau bayar tuh dia nggak mau, serius nggak mau, gini nanti aja mamalah kalau udah banyak duit bang bayar bude, enggak bude, gue bilang itu kita ada rezeki. Jadi kalau kita ini udah ngutang bude nggak mau dibayar ntar aja kayak gitu. Makanya tuh kayak kalau apa detik ini tuh kalau aku ke situ tuh ya Allah, tapi sekarang bude yang gado-gado tuh udah nggak ada, dia udah meninggal gitu kan. Terus warteg itu masih ada. Akhirnya sekarang tuh kayak dia kalau pindah kemanapun dia selalu ngasih kabar ke kita. Maksudnya kita juga udah di mana gitu. Maksudnya iyalah kalau udah rezeki pasti kamu. Aduh, itu ngebantu banget Cer, sumpah. Dulu tuh sampai bener-bener aku tuh ngutang sana sini, maksudnya gali lubang tutup lubang Cer. Ngelihat sih kayak yang penting kosan dulu aman, makan, ngutang. Makan aman, kosan dulu yang dibolong. Jadi gitu-gitu aja terus. Kayak gitu-gitu aja terus. Terus aku bilang, tapi maksudnya benar yang mama bilang itu, yang penting kita baik sama orang. Rezeki itu nggak cuma uang Cer, rezeki itu orang-orang baik. Makanya kan dari situ awalnya kan aku nggak kenal yang namanya Kak Rahmat sama kamu. Aku kan nggak kenal kan ibarat kata. Akhirnya aku di inilah sama Puput Cer. Dulu tuh tau nggak, handphone aku tuh yang zaman orang-orang udah BlackBerry, udah apa, handphone aku tuh Asia Huawei. Dan itu udah bersyukur karena buat komunikasi sama di kampung. Itu udah bersyukur banget Cer. Sampai Hose gitu-gitu ya sih. Kan anak sanggar kan ngerti kan, orang-orang berada semua ya. Hose kayak gitu kan. Tibalah aku gak ngerti, tiba-tiba aku deket aja sama Kak Rahmat ini. Sama Kak Rahmat ini, sama si manusia itu Cer. Meskipun gimana ya, aku pengen nengok lagi jadinya. Pada saat itu Cer dia main ke kosan. Terus dia ngeliat kan, aku kan zaman dulu kan kompornya masih kayak minyak tanah. Aku sampai beli kompor di kampung tahu, di Jakarta takut nggak makan, takut ini kan, akhirnya beli kompor itulah. Nah tuh Kak Rahmat mainlah ke kosan Cer, nggak tahu ada angin apa, awal deketnya aku nggak ngerti, dia main ke kosan, dia ngeliat dong, dia ngeliat maksudnya keadaan. Akhirnya tau nggak, kalau misalkan itu setiap hari dia nanya gini, lo udah makan belum, punya beras gak? Dia kalau main tuh Cer, persnya main. Si Desi itu Puput itu persnya main. Gue ke kosan lu ya katanya. Terus dia lihat tuh Cer. Lihat sekitar gitu. Lihat tuh, terus akhirnya dia beli beras, mie, kayak sarden kayak gitu sama dia dipenuhin. Kulkas maksudnya kan itu padahal kulkas kosan itu kan ramen, sama dia dipenuhin. Biar lu tuh kalau lu ini makan, kalau lu nggak ada lu bilang aja sama gue. Dari situ Cer, ulang ada tuh sama Kak Rahmat itu, kakak Eke ya kan. Terus akhirnya udah tuh sama dia diajak-ajak Cer, dia syuting kan. Maksudnya aku juga sambil belajar, kalau aku kan orangnya nggak pernah apapun aku kerjain kan. Dia syuting, aku ikut dia ke lokasi, kayak dikasih uang jajan ikut gue
gue. Dan aku pun seneng karena satu aku belajar, kedua ya lagi-lagi aku menambah teman ke terus udah gitu aku nggak mikir lagi makan kalau aku nggak ada kegiatan kan. Jadi alhamdulillah ya Allah hari ini gue makan. Dan itu gak akan pernah aku ceritain ke nyokap aku. Kalau mama papa bilang kak enggak semua alhamdulillah ya lama padahal cer aku pernah 2 hari berturut-turut aku nggak makan, cuma minum air putih. Aku pernah cuma nggak pengen mama papa dulu aku nggak mau, maksud aku beban. Ini tekad aku. Maksud aku nggak mau cemen gitu nggak sih Cer? Nggak mau, aku bakal ngebuktiin omongan-omongan yang tetangga aku yang omongin kayak gitu, aku bakal buktiin gitu. Terus akhirnya pernah lah tuh benar-benar habis banget ya. Akhirnya aku sama anak-anak tuh kayak nemu koin-koinan. Aku kan akhirnya kebentuk tuh kosannya bareng sama anak-anak BBG itu, si Inces, Nawati, Uni, si Pahmi enggak? Baili. Pahmi kan di Cika. Pahmi kan di Cika, Ode. Iya. Pahmi itu setelah kita udah lumayan megang uang, udah mulai syuting sana, Pahmi baru gabung. Ya? Pahmi itu anak baru terjatuhnya. Berarti kalian berempat tadinya? Berempat, aku Inces, Baili, Uni. Tapi si Baili ini juga termasuknya baru. Jadi aku, Inces, Uni. Bertiga. Justru aku dulu sama Candia di Jakarta, Inces sama Uni ini di Bandung. Aku bilang lu ngapain, sama halnya kalau Inces kan ya, Inces adalah mamanya kan ngirimin dari Arab meskipun mamanya kan kerja kan di Arab. Nah akhirnya dia memutuskan akhirnya ini kita deketan. Jadi kita senasib Cer kayak gitu. Tapi tuh aku kebantu juga sama Inces kayak mamahnya ngirimin di Arab tuh. Dia tuh kayak ngebagi yuk makan gitu bareng-bareng. Uni mamahnya dari Padang ngirimin rendang ngirimin gitu kayak gitu ya kan. Kalau mama aku apa yang mau dikirimin ibarat gitu. Itu pun sesekali pas mama ada rezeki banget aku kaget Cer, dia bawa beras sekarung. Masa gila dari Subang loh Cer, masa aku adalah. Terus habis gitu udah puput udah mulai ngebantu aku. Akhirnya kayak dia tuh pegel ya, panjang ya Nek. Gak apa-apa ntar kan edit modal lagi. Terus habis itu udah ambilin tisu Nek. Terus habis gitu ya. Aduh pegel banget. Ya? Ya. Terus habis gitu Cer. Ini harusnya berleyek tahu. Terus Cer habis gitu Cer dan puput itu kayak dia kan bukan agensi ya, jatuhnya kayak orang kayak masukin ke program ya Ruben. Kalau Ruben juga kan sistemnya kayak lu ada ini, yuk ada peluang yuk gitu. Ranking 1. Nah, pintar gak tuh? Nah itu. Oh iya. Dulu jadi, ya Rahmat sempat jadi koordinator talent. Koordinator talent. Jadi misalkan cari peserta, nah pesertanya itu ya dia emang kita omongin dari awal kan dapat transport tuh cuma berapa sedikit banget transportnya, tapi kan dikasihnya ke kita. Nah uang dari situ Cer, uang dari situ puput ngebantu aku. Kayak aku bisa lepas bayar kosan. Dan aku bersyukurnya tuh Kak Puput tuh dia motornya dikasih, maksudnya motornya tuh ngilu pakai buat ini kemanapun mobile aku mau kemana pun itu motor dia tuh yang aku pakai. Maksudnya dari situ tuh hidup aku udah mulai kayak napas nah udah tuh terus kayak itu kan aku dihina terus ya Bu sama handphone Asia itu anak-anak diledekin bukan dihina, diledek TTC gitu. Akhirnya Puput kesian kali ya akhirnya the first time itu Cer udah tuh lomba. Nah nih bencongnya udah mulai bertahap nih hidupnya. Lomba lenong dulu apa sih Cer kalau Piala Ahok itu sebelum Ahok siapa Pak Prabowo? Prabowo siapa sih? Fauzi Bowo. Dia ngadain kalau setiap ulang tahun Jakarta kan lomba lenong. Lomba lenong lah di kita ini noh. Tahu dari semua kan, semua penjuru Jakarta dong ikut lenong dong, ya. Semua dong. Semua penjuru Jakarta, lenong-lenong yang sesungguhnya legend itu. Di kota tua itu. Coba kita harus lucu gimana ya? Ini kamu berempat juga. Padahal si Ranggi tau kan, Ranggi nasional itu kan dia lucu banget ya. Nah, tapi kita yang juara Cer. Kita yang gak berkonsep, aku, Sonia, Inces bertiga. Iya, aku selalu kelompoknya sama Sonia terus. Aku, Sonia, Inces bertiga nih.
Bo si Ranggi lucu, udah tampil duluan nih. Ranggi, Bo si Ranggi lucu, kita materinya apa ya? Karena kan sejarah Jakarta dong. Aduh apa ya? Bencongnya udah diem, aduh speechless. Aduh gimana ini Bo, ini gimana. Aduh udah pede aja. Kan ada Pak Fauzi Bowo kan. Udah gimana ya Bu, udah pede aja. Semua orang ngapak semua. Di kita gimana? Percaya kata Sinces, percaya. Kita yang juara 2 Cer. Dia bilang gitu juara 2 loh. Karena perawakannya kali lucu. Iya, Leno ondel-ondel kali icon gue nih gitu. Nah dari situ channelnya udah mulai nih show ngelenong. Nah dari situ aku udah mulai alhamdulillah. MC belum jam, terus akhirnya abis gitu Bu, kita masih hidupnya stuck gini-gini aja. Si Richard Ricardo itu kan MC. Ada casting MC. Bilangin semua casting kita ikut. Akhirnya kita MC. Aku belum pernah MC tapi aku pede Cer. Akhirnya aku ini dalam hatiku ada event rokok dulu. Aku masih inget banget. Event pertama aku, MC pertama aku adalah di Palembang tahun baru. Hah? Palembang. Pertama kali MC buat acara tahun baru. Palembang. Sendiri. Bukan aku, ada sama siapa ya lupa, sama senior dulu Cer. Jadi kita casting dulu nih MC. Ya Eke mah nggak pede, memang bukan bakat Eke MC. Cantik semua Cer. Ya lu cantik bener ya. Pede. Udah tuh semuanya casting, semua casting MC ya. MC aja ternyata kalau zaman dulu di casting dulu ya. Kalau sekarang kan enggak udah. Gue butuh MC gitu. Kalau sekarang gitu, kalau dulu mah enggak loh. Kita harus casting. MC, udah deh. Terus itu malah selamat ya, malah masuk 10 besar. Bu, Eko masuk 10 besar. Gimana itu? Eko kan enggak ngerti ya. Ya udah lu ntar MC lagi wewe di depan klien katanya gitu. Karena kan kalau 10 besar udah serius, udah ada kliennya kan. MC lah aku di depan klien sambil ngebanyol-banyol ngelenong-lenong gitu ya kan. Cantik semua, dan yang belum Eke doang lagi-lagi. Yang belum Eke doang. Eke yang dapat alhamdulillah. Dari 10 itu kamu yang dapat. Iya Cer. Ke Palembang. Naik pesawat pertama kali. Ya. Naik pesawat itu the first time kan. Tanya Kak Rahmat, Kak gue besok ke Palembang Kak. Bilang gitu. Itu Kak Rahmat kan dia ngesemangatin Eke. Enggak, pokoknya lu harus gini. Tenang aja nggak berasa kok gitu. Itu Cer, aku sehari semalam nggak. Sendiri kamu berangkatnya apa? Sama tim. Terus aku nggak bisa tidur sehari semalam. Ya, mikirin besok gimana nih gue ya. Aku bawa plastik dong. Muntah. Takut muntah. Naik pesawat itu tuh dari situ pengalaman pertama ya. Akhirnya aku pas gini ada namanya Katias IO-nya yang gini. Udah malah tenang aja, relax. Iya Kak, kata orang mukanya pucat, keringet jagung. The first time naik pesawat Cer, aku gini Cer, begini, Kak, gini aja. Ya Allah, dan semua doa dong kamu ini. Semua doa lah ini lalu kata-katis orang mah baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata-katis mah enggak kayak gitu. La ilaha Allah. Kan ada yang pertama kayak gitu kan, take off kayak gitu kan. Kak ini Kak. Gitu. Kalau mungkin kalau zaman dulu spontan, gitu kali ya. Malu banget tahu aku. Tapi dari situ pas pulangnya aku udah relax. Udah ngerasain. Cepet ya. Bancingnya cepat adaptasinya. Udah Cer, dari situ link lagi. Akhirnya aku kayak MC kayak gitu, meskipun kayak event gitu kan. Yaudah tuh akhirnya abis itu ke Cirebon gitu. Dan lagi-lagi bancinya nggak pernah naik mobil mewah ya. Aku naik mobil gini aja. Ya udah bagus banget ya gitu. Dan kata orang, malah sumpah lu orang di sini kelihatan banget. Kan dulu kan ke Alphard itu kan baru pertama muncul kan Cer. Kok gini aja di Alphard. Emang bos Bu katanya gitu. Eko gini Cer. Takut tuh pegangan. Gini aja. Tidur katanya kan diginiin tuh kakinya. Eko gitu kaget. Udah tuh. Udah dari situ akhirnya udah tuh Cer dari apa? Karena kan kita diasah terus ya emang Kadit itu kan actingnya apanya. Kalau aku kan intensif acting. Aku nggak ikutan modeling, dancer. Kan 4 materi, dancer, modeling, presenter. Aku bener-bener intensif acting. Aku acting. Setiap hari sama anak-anak pun kayak di kosan tuh kayak kita dikonsepin all about acting. Bener, good morning, selalu gitu. Dan tau nggak halu-halunya dulu aku sama Jess Nabati itu kan kita punya kalender. Kita dibuletin. Tanggal 28 MC di sini. Tahun ini nggak ada. Tapi ya buat motivasi. Terus tanggal 2 misalkan tanggal 2 Juli syuting sinetron ini.
syuting program ini. Gitu-gituin sama kita kalender. Gitu. Kamu sekarang jadwalnya apa gitu. Dibuka kalender. Oh iya sekarang kita photoshoot, padahal nggak ada. Halu-halu aja Cer buat Tapi bener motivasi. sih, itu jadi doa yang baik sih. Terus Cer ada kan ada tuh dari situ kan udah mulai tuh kehidupan aku udah mulai ya udahlah alhamdulillah ya. Dari situ tuh aku banyak bersyukur banget. Terus akhirnya Cer di depan kosan kita itu, inget gak yang bangun apartemen? Apartemen itu baru ngegali. Aku bilang kayak gini sama anak-anak, kita berlima nih, udah ada Pahmi bergabung. Dia awalnya dia main doang ke kosan, nggak mau pulang. Sampai gue bilang ke Cikawada itu, adek lu nggak mau balik apa? Gue bilang gitu. Udah mah kita sumpek kosan berempat ya, kecil lagi kan. Terus gitu, gini kita kalau dulu FC ya, tapi ada ceweknya yang nguplok satu gitu. Gini, Sancai. Deh nagin. Gini, ngeliatin aja ke apartemen. Bo, gini. Apartemen itu udah jadi, kita harus udah jadi artis. Gitu Cer. Targetnya Apartemen itu berdiri, apartemen itu jadi kita udah harus jadi orang. Kita udah harus jadi artis. Nggak masalah, nggak dalam artian nggak terkenal banget, tapi seenggaknya syuting. Syuting banget gitu, syuting nggak di program Kadit. Kalau program Kadit kan kayak giliran lo, masa ada kita untungnya itu dia Kadit itu kayak ngasih ini Cer, kayak ngasih panggung ke kita, kayak punya program sendiri anak sanggar ini, kayak giliran lo meskipun di Jack TV ya, giliran lo terus kayak ya udahlah program-program Kadit itu nggak kalau kita bisa hitungan. keluar dari zona nyamannya sanggar. Iya kalau maksud aku itu mah nggak masuk hitungan, itu kan produksi sendiri ibarat kata. Kita harus harus ada artis. Udah semakin ada berbentuk nih. Kita gini aja. Akhirnya nih si Cika Wode ini bintang tamu di program kita, di giliran lo tampil nggak lo gitu kan. Giliran lo tampil nggak lo. Jadi kita benar-benar itulah yang maksudnya bedanya anak sanggar sama anak-anak yang baru sekarang kayak artis-artis yang kayak baru meletek mah beda ya Cer. Kalau kita mah kan udah dasar dari zaman dulu ya. Kayak kita nggak tahu skenarionya apa. Kita nggak tahu dialognya bagaimana. Kita tuh kalau udah ini udah masuk, udah tepuk tangan, orang-orang udah tepuk tangan, kita udah kan penonton tuh kita kan peserta nih jatuhnya ya. Jadi sutradaranya Ruben Ramji gitu mulu kan. Bintang tamu Cika. Giliran lo, gue bilang, aduh siapa nih yang main? Udah deg-degan aja sketsa ini siapa nih yang main? Karena kita nggak tahu siapa yang bakalan tampil. Mau nggak mau kita harus siap. Giliran lo, Ruben kan menunjuknya kalau nggak Eko si Oma, kalau nggak Ruben kan gitu kan. Giliran lo, aku udah kebetulan. Aduh apa nih? Tapi lo pade gitu ya udah pede aja kan namanya anak lenong ya boy udah. Akhirnya dari situ banyak tuh yang melihat ininya. Ini akhirnya program karaoke, program apa makanya kita. Dan entah kenapa ya bingung. Kita tuh udah kayak paketan tahu BBG, si Ricu, Sonia. Oh Sonia juga. Sonia itu lenongnya lucu banget. Enggak maksudnya dia juga bawain acara juga. Enggak maksudnya setiap ada acara ini off air. Kalau dia kan nggak butuh duit ya, dia orang kaya banget. Orang kaya. Justru honor dia buat kita. Ya Allah, baik. Sonia tuh. Dia yang penting syuting. Duit nggak peduli. Kalau kita kan duit dulu nih. Nggak mau, gue nggak peduli. Karena I need money gitu kan. Terus udah tuh Cer. Akhirnya yaudah dari situ lagi-lagi tuh kebuka lagi. Nah dari situlah Cika ini Cer main ke kosan kita. Lagi-lagi hibur anti dong Cika itu. Nih yang ngebuka jalan tuh Cika sebenarnya Cer. Yang ngebuka jalan. Gini ngundang mulu. Habis itu kan ngundang, kalau dulu kan Cika sinetronnya apa sih yang sama Eno dulu ya, Eno Lorian ya. Yang apa ya? Lupa. Pokoknya ada yang bukan Patia apa ya. Pokoknya sinetron dia bukan dia nggak di sinetron kan ya dulu. Udah tuh ke lokasinya Cer. Gini dia tuh nyuliknya gini, tapi dia ngajarin ke kita. Ayo main ke lokasi anti, sama dia dikenalin sama sutradara, sama semua gitu. Kalau butuh ini Cika tuh. Udah tuh kita sehari doang kok nak. Makanya kita paling panik kalau Cika sehari jadinya 3 hari Cer. Tapi itulah subhanallah Cika tuh orang baik banget.
kita nggak bawa baju, nggak bawa apa, dibeliin semua. Dan itu maksudnya, dan kita bahagia karena itu baju itu buat casting nggak aja. Padahal cuma kaos loh. Tapi baju baru gitu. Nah udah tuh dari situ mulai Jen. Dari situ dikenalin sama Cika gini, ayo casting yuk sama Anti. Dia kayak mak kita di ini dibawa ke Takigawa ketemu lama udah. Dari situ udah tuh Cep dak. Dan Olga itu ya karena sejiwa sama kita, masa anak lenong kan. Jadi dia tuh capcus. Olga tuh show. Kalau kata Olga, cus show, gue balas sekian. Bancinya kan butuh duit, ya kan langsung. Ayo. Kalau misalkan kalau Olga kan sebenarnya nyanyi nih di restorannya dia, udah megang mic, dia nyanyi, otak kita udah muter nih. Nari apa nih? Apa ya? Gue langsung ya anak-anak udah lari ke kamar mandi. Ada yang ngambil pongki lah, ada yang ngambil ini, ada yang ngambil tisu toilet, kita ambilin jadi mumi kayak gitu. Karena otak kita harus kreatif. Nah itu Olga sama Cika itu yang Kak Adit udah ngajarin. Olga sama Cika ini yang gembleng kita yang benar-benar lebih kreatif lagi. Jadi kalau udah ada mereka, Eko udah deg-degan tahu. Bu apalagi Bu? Apalagi Bu gitu. Udah tuh dari situ. Tapi sebelum ke Olga kita malah ke Ruben dulu. Udah tuh Ruben akhirnya karena si giliran lo ini ya. Dia Mamma Mia lagi berjaya banget kan Mamma Mia. Syuting Mamma Mia kita ikut. Sama Ruben juga sama kayak itu, kayak challenge. Masa dia tuh sebenarnya pengen ngasih ke kita, tapi biar kitanya kreatif. Suruh lu asalnya dari mana Subang, lu asalnya dari mana Padang, lu asalnya dari mana Cianjur, lu asalnya dari mana Pekanbaru misalkan kan. Si Fahmi doang Jakarta, anjing gak ada temen. Akhirnya Padang versus Sunda, ayo. Nah itu bikin kreatif lagi sama si Ruben. Jadi otak kita jadi gini lagi. Sometimes kalau kita casting, oke, kita mainin ini. Jadi kita punya bahan itu dari senior kita loh. Oke, jadi kayak gini. Nah Ruben kalau misalkan punya acara, cus ramein. Nah dari situ mulai lagi kebuka Ruben dulu. Aku Ruben dulu kalau aku ya. Aku Ruben dulu diajakin syuting. Dulu tuh syuting pertama aku tuh FTP aku pertama sama Ruben itu Putra Duyung. Aku adanya peran utama loh. Adanya Ruben? Bukan Putra Duyung, si Papam. Mati kanker, aku anaknya. Oh iya. Aku anaknya. Soalnya anak pungut. Ya Allah. Eko anak kandung sama Papam. Soalnya anak pungut. Gitu pokoknya lenong. Terus nah itu Ruben. Akhirnya dari situ tuh Ruben ngerangkul aku kayak kan dia tuh endorse banyak ya, Cel. Itu ya Allah, Cel, aku sujud syukur, Cel, kasih baju kita tuh ya baju dia mungkin kayak zaman dulu mah Wadimor kayak gitu apa sih? Ide gitu kan. Bandung apa Black ID lah Black ID. Terus ini Cel ada mau gaya keren kau pakai Kresida apa SNR? Kresida masih ada Kresida. Nah Cel itu kan kalau dia mah ya udah sponsor ya Bu. Kalau kita dikasih skon sujud syukur kita. Ya Allah Bu, kita casting banyak baju gitu, bahagia. Padahal sepatunya gede-gede 41, 40 gitu sepatu Ruben itu ya. Tapi muat aja nggak muat, adik kita 39. Tapi diambil sama Eka. Karena saking nggak punya sepatunya ya udah Eka kalau casting disumpel-sumpel gitu. Pokoknya otaknya jalan. Dari situ tuh Cel aku udah mulai menanamkan diri untuk kreatif, jangan malu kayak gini-gini. Dari situ tuh kayak udah mulai jalan, kayak Ruben ngajak syuting. Pertama kali aku diajak syuting sama Ruben itu Ceriwis. Nah, aku sama papa ke Bekti, aku sama papa si papa kan sapam cowok, aku jadi sapam ceweknya. Dari situ tuh udah mulai tuh syuting alhamdulillah. Terus udah tuh paling OGT dibayar lagi udah muncul di TV pun tetap dihina sama keluarga itu. Terus akhirnya kakek Eke kan orang, maksudnya kalau nenek Eke kan keras, kalau kakek itu diem dia sama Eke merhatiin terus gini. Terus kata akhirnya aku masih inget banget tuh omongan nenek aku sebelum meninggal, ngomong ke aku apa? Lo jadi orang, lu maksudnya gini, lu ingetnya harus gini, lu jangan sakit hati sama orang, lu harus sakit hatinya sama saudara lu sendiri. Lu buktiin, kayaknya dia tahu deh kejadian yang dia ngeludahin aku. Aku sampai disundut Cel. Sundut pakai rokok dulu sama saudaraku itu. Jahat ya. Gara-gara aku dikasih uang jajan sama kakek aku. Iya. Pokoknya Bu, Pak, banyak sama kalau ceritain mah panjang, Bu. Ini sudah nenek aku sebelum meninggal ngomongin kayak gitu loh, Cel. Jadi dia merhatiin diam-diam merhatiin. Karena gini, neneknya kan cucunya banyak. Tapi gini, aku demi Allah, aku itu gaji pertama aku dulu itu aku operate nggak apa-apa ya nyebutin merek-merek, nggak apa-apa lah ya. Aku gaji pertama aku
operan itu kan gede tuh karena kan sponsor ya. Itu aku dan aku kan diabetes apa gimana sih Cer, gula ya. Gula diabetes. Aku mama pengen naon lala boga encis. Untuk asuh naon gitu. Oh, itu gak, pokoknya aku diniatin bukan orang tua loh. Jahat bukan jahat ya, karena kan aku ngerasa banyak nenek berjasa yang menentang, aku pengen ngebuktiin Cer nih cucu lo udah bisa survive loh. Sebaik gitu. Kamu kasih uang ke dia? Aku ngasih uang, terus aku ngasih apa si tiap bulan aku kirimin diabetasol ya, maksudnya susu. bukan susu, gula jagung tuh apa ya? Oh, yang ya itu kan nenek aku kan harusnya itu terus kan, karena kan ini nangis dia. Padahal aku cuma ngasih satu dus doang, gitu kan, karena kan cucunya yang lain-lain kan ada cucu yang sampai ke luar negeri loh kuliahnya, tapi pulangnya kayak gitulah, ada lah ya. Iya, nggak perhatian maksudnya. Udah tuh akhirnya dia nangis, maksudnya dia kan bukan bencinya mungkin ya, mungkin ada something lah sama bapak aku. Jadi aku yang kena kayak gitu, lu yang gue benci kata gitu, tapi malah lu yang perhatian, lu yang ngabdi sama gue, lu yang merhatiin gue. Itu yang karena mama aku selalu nanamnya gini, lu balas orang-orang yang benci sama lu jangan dibales, maksudnya lu balesnya tuh dengan sesuatu hal yang baik. Maksudnya sebenarnya kayak gitu tamparan keras ya Cer. Iya. Kayak gitu maksudku, kayak detik ini Cer itu tau nggak orang yang ngeludahin aku, udahnya hidupnya ya bukan ya aku iya akhirnya sampai dia ngalamin jadi sampai kayak gitu. Kita di mute takut ya. Terus ini apa, tapi aku kayak ponakan aku tuh kayak sepatu semua, ini satu semua, sepeda satu sepeda semua, kayak gitu. Aku ngebalesnya dan kayak gitu karena dulu kesakitan aku mau apapun aku nggak bisa kabulin. Iya, aku keterbatasan biaya. Sampai ada saudara aku, maksudnya tetangga aku yang udah kayak jadi saudara, lu udah dijahitin sama ini, lu malah baik banget aja. Kata mama jangan dibales. Mama aku aja malah gini, malah mengingetin aku kalau ada rezeki kayak sekarang. Teh, dia mah ngabisin mulu anak orang, pusing. Nggak tahu terbuat dari apa sih tuh Caati itu. Teh, eta si ieu karunya sih ya, can bayar buku ieu. Belikeun teh tas geus goreng. Selalu laporan. Udah jelek beliin teh ini, padahal mah dia keluarga dia sakit aja, keluarganya mana ini, tapi kan dia bagus lah mama kayak gitu. Jadi nggak ngajarin. Terus ya udah tuh akhirnya udah mulai ini, akhirnya alhamdulillah tuh aku udah mulai ini Cer, udah mulai apa banyak, udah punya tabungan lah, udah punya tabungan. Akhirnya aku habis honor pertama aku itu aku pulang ke Subang Cer, aku ajak keluarga aku makan. Kayak mama aku yang nangis kalau mama aku nih muncul di TV kayak gak percaya kan. Aku dulu tuh ikut Kiss Pagansa, gak percaya saya beneran bisa masuk TV kayak gitu. Terus gini, dulu itu ada lomba, ada casting host, lagi-lagi host Kiss Pagansa, acara program musik kalau kata kita mah di Indosiar 3 besar. Eke Yopa mah ada tetep ya. Si Pita itu ini runner up Miss Indonesia. Miss Indonesia saingannya kan gila-gila ya. Kita yang ngebanyol sama Yopa. Ya, Eke syuting sendiri, yang antaranya banyak. Banyak kok. Pada heboh. Cong, ntar Mangga 2 lagi. Mangga 2 bajunya ini. Padahal Eke yang syuting, tapi anak-anak yang heboh. Heboh semuanya. Nah, itu Cer, itu tuh program pertama aku tuh. Selain itu sebelum Ruben itu dulu, lupa aku sebelum Ruben itu dulu tuh Kiss Pagansa. Udah gitu mama aku nangis, masa aku nah mungkin ningali lalanya di Indosiar ya bisa gini, nggak mau dia ngomongin ke tetangga. Dia dulu nonton, nggak mau, dia kan setiap pagi. Bukan, maksudnya biarin deh gitu, biarin lihat sendiri kali ya, nanti takut dibilangin orang. Sampai detik ini aja mama aku nggak pernah ngomong. Malah mama Eka malah taunya dari tetangga aku mulu tahu. Caati, eta telala di SCTV, Caati eta telala di RCTI gitu. Mak gue mah nggak pernah tahu. Kalau pertama kali buat muncul di TV tuh di Indosiar. Nangis. Padahal udah iklan, kata bapak itu. Nangisnya berjilid-jilid. Istilah gitu. Bangga. Gak percaya. Akhirnya yang itu udah tuh sekian. Akhirnya tuh Rumah Tanpa Jendela. Itu the first time mama Eka ketemu artis. Yang Rumah Tanpa Jendela itu the first time mama ketemu artis. Gemeter tau dia.
Dia kan sama kayak aku, nggak pernah naik mobil itu kan. Heeh. Terus kan ketemu kamu kan, mama, ya kan. Akhirnya kata si Yuni Sarah, kan ada Yuni Sarah, kata si Yuni Sarah, gitu kan. Tapi dia nggak mau ngomong, mama mau foto, enggak, kata si Yuni Sarah, gitu. Terus bahagia. Padahal cuma kayak gitu doang, tapi dia bahagianya. Akhirnya itu Arapi karena kan kita lagi-lagi hore kan, kayak kamu, maksudnya kamu kan aku deket sama kamu awalnya di situ kan, tempat jendela kan, tempat jendela. Ini Angel Eke juga, selain Kak Rahmat Syaputra. Nah abis gitu udah tuh, itu Cer, bahagianya tuh sampai. Akhirnya foto nggak sama Yuni Sarah? Nggak mau, Eke padahal Yuni ibu ayo. Malah dia yang nawarin loh, Yuni Saranya yang nawarin dulu itu. Malu Caat itu. Caat itu maluan. Iya. Sama si teman-teman aku aja malu. Enggak enak. Sama kamu sama Kak Rahmat. Iya, nunduk aja ngomongnya. Iya, pada detik ini mama aku coba kamu lihat. Iya kan? Padahal kan aku sering nge-announce mah ya Kak Paris. Kan kalau aku misalkan Lala dikasih ini sama Kak Parisa, Lala dikasih ini, nangis. Maksudnya mungkin karena sedih, maksudnya anak gue ternyata banyak yang sayang gitu kali ya. Itu ngeliat Rapi aman, tapi gitu, depannya Rapi aman terus, gendut kan, Kak Rapi kan ke BBG kan gitu kan, tapi belum BBG loh ya, masih di sana. Sini kalian bencong-bencong katanya gitu. Ini isi mau udah ini foto. Salaman doang, nggak mau foto. Bu, nggak mau foto sama artis, nggak sampai kayak gitu. Nggak mau. Nggak mau. Melong, mama Eke itu. Lebih malu dari Eka dong. Oh iya makanya. Nah, teleponan nih, video call sama Ruben aja dia nangis. Video callan loh sama Ruben. Mama, ya guys, jangan ini anaknya sama saya gitu kan Ruben. Kasih ya gitu. Apaan sih tuh kan Oma, aku bilang itu. Jangan, kemudian nangis. Dia sama Kak Adit nangis, sama Kak Rahmat. Sama kamu aja pasti nangis kalau ini mah kayak gitu Mama Eke Cer. Ya udah akhirnya alhamdulillah, maksudnya itulah dia benar setiap ada usaha Cer enggak pernah maksudnya enggak pernah mengkhianati hasilnya nih. Super loh. Ya kan? Apapun yang kita lakuin emang nggak pernah mengkhianati hasil. Nah kayak gitu. Tergantung waktunya aja ya. Iya makanya ada yang cepat dijawab, ada yang lama. Bener, akhirnya terwujud lah maksudnya dengan semulut sumpah serap kita, dengan halu-halu kita yang schedule di kalender, dengan omongan kita apartemen itu udah jadi, kita udah harus jadi artis. Dan apartemen itu jadi pembukaan hari apartemen. Hari itu juga kita tampil di Dahsyat membawakan single pertama kita. Dan di situ aku nangisnya bukan karena suatu pencapaian, enggak. Aku di situ ngelihat gini loh, Bu, nggak usah kayak, Bu, mohon kita deh, ya Bu. Ya meskipun nggak bintang banget, tapi seenggaknya, ya maksudnya tujuan, maksudnya impian kita tuh, maksudnya gila loh, kecapai loh. Nih kita nak berpelukan berlima Cer, perpisahan sama ibu kos itu kan akhirnya kan itu Cer. Pindah kos dari situ pindah langsung kontrak, punya uang dulu kan, kos itu kan pindah dulu ke belakang stick. Nah habis dari situ baru pindah ke manajemen sesat itu. Aku pikir itu udah garda jembatan garda terdepan ya. Ini nih, ini tujuan gue, ini pintu gue lo tinggal masuk nih. Iya benar. Ini maksud Eke gini, itu udah ujungnya jembatan. Ujungnya. Udah ujungnya jembatan, ternyata itu tengah-tengah loh Cer. Malah kayak gini. Ternyata itu jurang, say. Ternyata itu jurang ya. Gimana nih gue maju kena, mundur kena, udah kasih Indra deh. Itu dari situ. Iya, tapi lagi-lagi kan apapun yang kamu alamin itu Allah tuh benar-benar bermanfaat, menyiapkan sesuatu. nggak ada yang sia-sia bener. Ya buktinya aja aku setelah itu, meskipun itu diuji juga sebenarnya Cer ya, tapi aku tuh kayak dapat pembelajarannya banget. Kalau nggak kayak gitu aku nggak jadi orang pintar, nggak akan ngerti, terus nggak akan ngerti yang namanya kontrak juga, nggak akan ngerti yang namanya ini juga. Terus ya udah dari situ mau nggak mau harus pintar, kayak gitu. Dari situ tuh kayak nah lagi-lagi Cer di situ kan justru sebelum masuk ke situ kan aku udah bisa transfer mamaku, ngasih uang. Setelah masuk ke situ nggak ada uang sama sekali. 5 tahun aku di situ sepeser pun aku nggak transfer uang mamaku. Lucu ya. Karena gini, pertama kali aku masuk ke situ, aku ditanya heart to heart. Aku ngerasa dia angel loh Cer. Ya Allah, ini aku kebantu lagi. Gue udah gak mikirin kos, gue udah dikontrakin gitu kan. Gini, malah
sebenarnya masuk ke entertain itu apa? Pengennya apa? Harus dong, kita harus pencapaiannya. Lu apa nih gitu kan, Cer? Aku bilang gitu kan, gitu siapa sih, gitu siapa sih, siapanya ngemanggil dia aja ya, gue bilang itu, Eka bilang, aku nggak pernah mau apapun, aku nggak pernah mau yang muluk-muluk. Ya itu lu juga yang salah. Bukan, gitu. Ntar dulu, aku nggak pernah mau yang muluk-muluk, aku nggak pernah mau aku cuma yang satu. orang tua. Bukan, aku cuma satu. Setiap banjir mama kebanjiran, setiap hujan mama kehujanan, banyak yang bocor. Aku cuma pengen bangun rumah mamaku. Karena aku di Jakarta tuh aku nggak punya loh yang namanya keramik. Rumah aku nggak ada keramik, nggak punya lantai dulu. Iya bener dong. Masa harapan aku pengen seminimal-minimalnya nggak perlu bagus. Mama aku nggak perlu rumahnya bagus, yang penting layak. Aku tuh bilang kayak gitu dulu. Ya Bismillah ya nak, Bismillah. Yuk kita kamu semangat kerjanya, semangat cari uangnya, ditabung. That's it. Ditabung nih di dia. Ditabung. Ya, Cer. Oke, ditabung. 5 tahun. 5 tahun ya. FTP, sitcom, sinetron, nyanyi, off air, nih dan semuanya aku tahu. Nominalnya 30 juta, 50 juta, 10 juta kayak gitu-gitu kan. Udah nominal gede nih, kayak FTP segini gitu kan, kita udah tahu nih. Udah tuh. Orang tahu si Stella keseluruhan, kaya, gitu kan. Orang Kampung mana tahu sih. Stella udah kaya nih, setiap hari udah di TV. Si Stella puasa apalagi tuh, aku paling stres kalau puasa, aku 30 hari ada di TV gitu kan. Karena sinetron Ramadan kan. Aduh, udah kaya nih. Padahal tau gak? Kamu tahu? Aku tahu nominalnya dari pihaknya. Terus aku pulang ke Subang itu, kamu tahu gak? Aku nih artis loh. Mau duit berapa? 1,5 1,5 juta. Belum beliin baju mama, belum fitrah. Aku udah punya penghasilan, aku harus mitrahin mama dong. Iya. Harus mitrahin gitu kan. Kalau bisa mah aku mitrahin kayak anak yatim kayak gitu kan, lebih bagus lagi. Kenapa? Kok dikasih uangnya segitu sama nabung? Oh, nabung. Konsepnya gitu. Nabung. Udah tuh. Akhirnya udah tuh, Cer. Ya udahlah, aku mikirnya enggak pernah ngambil uang. Kejadian lah nih, banjir gede. Rumah Eka roboh, goprak. Coy. Roboh. Rumah mama itu roboh sebelah. Anaknya siapa? Lusa. Tunggal. Mau nggak mau, udah sering tampil di TV. Rumah roboh masa didiemin. Nah, akhirnya aku itu ngomong minjem uang ke si U itu, minjem uang. Minjem uang? Bilangnya kasbon kalau ke dia, kayak pulang kamu aja 500.000 aja kasbon. Padahal mah uang gue kan, honor gue kemana sih gitu. Kan kamu nabung ke dia, bilangnya kasbon. Iya, bilangnya kasbon. Dia bilangnya kan lu makan. Ya udahlah, nggak tahu lah konsepnya dia nggak. Ya udah lu ngobrol alam ya bulan. Nggak tahu lah gue Eka. Ya udahlah, maksudnya ya udah gitu. Kita kan udah bilang. Terus akhirnya udah roboh, mau nggak mau Eka ngomong dong, aku butuh ini segini, rumah roboh. Butuh 10 juta. Aku masih ingat banget. Aku 10 juta. Dari 5 tahun itu aku baru minta uang seumur-umur 10 juta itu. Dan karena terpaksa 10 juta bisa apa sih, Bu? Cuma kayak masang tembok lagi aja udah. Iya. Si lantainya belum dilantain. Asal kamu tahu. Terus kamu minta uang lagi? Udah itu doang, 10 juta. Asal kamu tahu. Kamu tahu aku pulsa aja. Aku nih artis loh. Itu ada pembantunya dia, itu ada 4 apa 5 pembantunya dia. Kuota aku dibeliin sama pembantu. Yang artis siapa sih? Harusnya aku loh yang ngebagi itu sama mbak-mbak. Iya. Aku yang dibagi sama mbak-mbak. BBG yang dibagi sama mbak-mbak. Kalian tinggal situ ya? Sebenarnya awalnya kita dikontrakin 1 tahun, tapi kita nggak pernah tidur di situ. Dan kita pun, kenapa milih di situ? Ya harus di situ. Kak nih, Cer, gak asal kamu tahu. Kalau pet masih ada mungkin ya, pet ya itu saksi bisu pet kali. Gini, kamu bulan puasa pernah loh, sometimes gini, bulan puasa, kan Lebaran itu kamu pengen lama dong, karena kita lama di Jakarta, lama dong, aku di kampung kayak semingguan. Iya. Dan dia udah dibatasin 5 hari lo nggak balik kayak gitu-gitu, dan aku bingung itu, dan aku nunduk aja. Kenapa ya?
Abis gitu dan selama itu gitu. iya, dan selama itu dan aku nggak bisa ngomong, nggak ngerti. Aku nih emosi nih Cer, di depannya nggak bisa. Abis itu udah tuh Cer, abis itu papa aku ngomong gini, teh kan dia nggak ngerti naik bis jauh yang ini kan udah pinter nih anaknya, udah pinter nih karena udah banyak pengalaman, udah kesana sini naik pesawat dan gitu nggak ngerti lah naik kereta. Teh ayo orang naik kereta, kak iya kumahanya caranya kalau mah yang papa yang iya yang ngunjungin saudara di Semarang apa di mana lupa aku. Gak bisa, padahal aku mau nganterin papa, gak dikasih izin. Tapi sementara kamu emang punya kerjaan? Enggak. Nah terus ngapain? Asal kamu tahu ya, ada kerjaan, dia mau pergi ke Singapura atau ke Makau, kerjaan di cancel, kak ke Singapura ke Makau. Emang kita bahagia? Enggak. Dia bilang lu senang-senangnya aja nggak dikasih tahu. Emang kita senang ke Singapura? Emang ngapain ke Singapura? Pasko nomor berapa? Judi. Oh judi. Terus habis gitu aku kita sampai lupa makan. Itu kan asam lambung itu pertamanya gara-gara itu tahu nahan lapar. Itu kalian emang dikasih uang dikit-dikit gitu buat main judi? Enggak. Kalau judi kalau dia menang kita dikasih, misalkan yang dikasihnya $50 dibagi 5, $10. Tapi uang itu disuruh main juga, main tuh mesin biar berkembang. Kalau berkembang berkembang duitnya diambil lagi sama dia apa enggak? Enggak, buat lo. Eka sama Bailing atau hoki tau di kasino itu. Mungkin kalau modal gede Eka masukin $10. Keluarnya? Aku menang mulu Cer, kayak tebak-tebakan big small, ngerti nggak? Kayak main dadu. Adek kamu paham lah ya big small. Kalau di big small yang table kan nggak bisa main ya $10 kok. Nah akhirnya Eka main yang di mesin. Kan mesin kan $5. Tebak-tebakan Eka mau deketin. Menang mulu $60. Si Bailing mah nafsu. Bailing mah abis badannya itu buat makan dia ya. Kalau Eka langsung kolek. Nah, iya diambil. $60. Mana ada uang nggak punya Eka bilang gitu. Tahu nggak Cer itu sampai waktu itu. Jadi nungguin dia main judi dulu baru kalau dia makan, kalau dia mau makan baru kita makan. Kalau nggak makan ya kita nggak makan. Asal kamu tahu. Kamu pikir aku bahagia di Singapura tidurnya di kasur? Nggak pernah di kasur. Aku tuh tidur ya, kalau space favorit aku yang rebutan sama Ces itu di ujung jendela, karena kita selimutan kan kita nggak dapet selimut, jadi kita selimutan kan tidur di bawah-bawah kan di lantai-lantai, di selimutan itu Eka mancis rebutan paling ujung deket jendela, karena biar si jendela yang tirainya itu bisa kita giniin ke kaki, jadi nggak dingin. Tapi kalau Bailing, karena Bailing mah langsing ya, kadang-kadang kita ngambilnya handuk yang di kamar mandi kayak gitu buat jadi ini. Kalau Bailing kan langsing, dia mah di mana aja bisa. Kalau Uni, nah emang nggak ada ininya, nggak ada tempat tidur? Ya tempat tidur dia lah. Nah kenapa nggak disewain spring Nggak bed? ngerti. Spring bed apa extra bed? Nggak ngerti. Jadi kalian di bawah-bawah lantai itu? Di bawah-bawah itu. Dan karpet. Terus akhirnya si Uni, kalau Uni favoritnya di bawah meja. Kalau Uni. Kalau ada Pahmi sama Bailing, apes mulu dia mau suka-suka hati dia. Pokoknya Eka mancis masih rebutannya itu space-nya di dekat jendela. Kadang-kadang Cer aku ya, jendela kan kadang-kadang kan lantainya paling tinggi. Aku bangun tidur Black udah langsung jalan. Wow, gitu. Kayak gini Cer, asal kamu tahu. Bertahan ya. Itu bagi, nggak ngerti itu aku juga. Itulah hidup ya nih, tapi itu kan pengalaman. Gila loh Cer, 24 jam. Aku pernah sama Bailing, berdua doang. Bailing sama Ces yang sering, tapi aku pernah sama Bailing berdua doang nih. Yang lain udah pulang, karena kan sip-sipan gitu kan. Sebelum aku jagain anaknya, jagain adanya si anaknya adanya si gitu. Itu masih ikut-ikut kesiksa, ibarat kata. Aku pernah 48 jam gak tidur. Jagain dia? Jagain Nesu, gua sama Bella begini, ya Tuhan kalau kayak gitu tahu sampai kayak gitu saking jahat ya jadinya ya Bu. Karena aku udah capek banget Cer, karena gini kalau di kasino itu Cer, kalau kamu misalkan ngantuk gini langsung didatengin sama keamanan di situ, paspor gitu, nanti kamu di blacklist gak boleh masuk. Kalau misal kamu ini ganti-gantian, Bailing cus lo dulu tidur di toilet, kita tidur toilet, terus tiba-tiba sepatu kita basah karena disiram-siram sama penjaganya kan di Singapura kan ketat banget ya kayak ini. Jadi Eko kalau tidur tuh gini ngangkat kakinya. Yang penting di 5 menit aku tidur gitu. Sampai digedor-gedor bodo amat lah. Daripada di dekat-dekat mesin nanti kamu didatengin ini. Ences pernah sering datang. Gini, dia kan lagi gini, dia megangin tas itu. Ini aja di kursi. Eko juga enggak ngeh ya, namanya Eko juga ada embleng gitu kan. Ences gini,
password, aku kaget. Kalau kata kita mah polisinya, satpam lah ya, tapi keamanan di situ kan ketat-ketat. Password, hah, gitu ngobrol kaget. Dia langsung gini aja. Padahal dia kalah, nggak ngerti karena apa. Misalkan Uni pakai topi putih, katanya kalah gara-gara Uni, gara-gara lu sih pakai putih nyerah kayak gitu. Itu tau Cer. Lucu ya. Gue bilang ih kesian ya boy, Uni ini disalahin mulu, Uni mulu tuh yang disalahin. Tapi aku maksudnya ya itu dia maksudnya dengan dia kayak gitu tuh sebenarnya perjalanan. Jadi maksud aku juga sebenarnya maksudnya ya itu ya udahlah itu dia cerita aku ya bu, kesakitan aku, tapi itu juga jadi kayak kekuatan aku tersendiri. Aku juga pengen bilang makasih buat kamu ya kan, buat kamu meskipun kayak gimana itu orang itu juga ya? orang itu juga ada baiknya Cer. Padahal aku itu sebelum kejadian yang kemarin berita itu ke aku sama anak-anak udah bilang gini, aku bilang ke Ences nih lagi pada main ke kosan aku bilang gini, sometime ketika hati Eko udah kuat, ketika Eko udah siap, sebelum ke loh kejadian itu ke ya, gue bakalan datengin dia, gue bakalan ya udah silaturahmi, udahlah yang udahlah bu, bismillah. Sekarang tuh Tuhan tuh mau gantinya tuh double loh. Tuhan tuh belum karma nggak lama sekarang, luar biasa loh, subhanallah Cer. Begitu aku keluar dari dia Cer, Allahu Akbar Cer, banyak ya, subhanallah. Aku punya motor, aku sujud syukur punya motor meskipun nyicil ya. Berkata aku punya motor, keluar dari dia. Siapa yang memutuskan keluar duluan? Itu yang lain orang yang pertama nggak ada. Anak-anak di Singapura, karena aku kan kenapa? Anak-anak standby di Singapura. Kalau aku kan pulang pergi Singapura Jakarta. Kalau anak-anak tuh hampir setahun stay. Karena paling kalau pulang pun kayak untuk memperpanjang tinggal. Anak-anak tuh yang stay, itu yang kasihan tuh sebenarnya anak-anak. Kalau aku tuh kayak terselamatkan Cer. Kalau si Mala gendut ini terselamatkan gara-gara si adanya si U ini punya anak dekat banget sama anak, kan pecinta anak kecil kan. Maunya sama Eke terus, dan itu Eke bersyukur. Anak-anak tuh sampai bilang gini, liburan ya Kak, padahal kan Eke juga ngasih ya nih, liburan ya Kak. Karena kan kalau ke Singapura Eke ke Universal, anak-anak di mana? Kalau gitu pada sirik. Pernah satu ketika yang anak-anak itu nganggap Eke tuh selalu liburan Kak. Ecer. Akhirnya aku tukar posisi sama Uni. Oke, gue ikut dia, lu yang masuk. Dia sehari nyerah, wah Kak, enggak, lebih baik aku begadang deh Kak, gue begadang, katanya gitu. Nah, jadi gimana Kak? Tetap aja kan? Iya, kata gitu. Nah, dari situ tuh kayak nggak tahu kenapa ya aku tuh kayak kakek aku lagi-lagi, kakek aku yang sebelum meninggal. Kan itu nenek aku tuh yang kayak ngasih motivasi. Nah, ini setelah kejadiannya udah alhamdulillah kakekku tuh udah ngeliat banget aku ini, udah ngeliat aku udah bisa settle, udah bisa ya udahlah, udah bisa segala-galanya, katanya udah bisa dilepas kali ya. Akhirnya kakek aku sebelum meninggal bilang gini, lu kesian, katanya gitu, keluar. Iya, Kakak aku yang bilang kayak gitu. Tapi sebelumnya mama atau papa nggak pernah ada yang curiga maksudnya? Aku nggak pernah cerita. Iya, kalau aku video call atau selalu ceritanya yang bahagia. Tapi kan namanya orang tua pasti ada yang Pak Piring. Pernah nggak datang ke tempatnya? Pernah. Mama gini, tiba-tiba kayak karena aku nangis terus, Cer. Mungkin ya batin seorang ibu. Ya makanya itu. Nyambung kan? Aku nangis terus. Aku ini dia datanglah ke dapat arisan lagi-lagi. Lagi-lagi saat itu dapat arisan, itu kayaknya ibu arisan dulu deh. Dapat arisan dia dan dia lagi kan Olga udah sakit. Ke Jakarta, dan kebetulan aku baru pulang juga dari Singapura sama anak-anak. Yang di Singapura itu yang ketahan si Uni sama Depahmi. Aku, Ces sama Bailing ke Jakarta. Mama aku karena itu saking pengen ketemu akunya. Lama gak mungkin, ketemu? Dan kayak udah punya feeling kayaknya. Mungkin karena aku nangis terus kali ya. Terus dia, mama ke Jakarta ya, ke rumah dia dong. Udah tuh dateng, biasalah gitu. Aku nggak pernah cerita jeleknya dia kayak gimana, susahnya aku diperlakukannya. Aku selalu ceritanya ya bagus. biar nggak kepikiran. Terus kayak gitu. Terus akhirnya gini, Cer, pernah ada di situ, dan kebetulan lagi ada mamanya Chan Kelvin di situ tuh. Terus udah gitu ya, udah selesai anak-anak masih tidur karena kan gini sistemnya tidur kita ya, Cer. Aplusan. Aku tidur dulu sama Mbak. Aku bangun, anak-anak tidur di kamar, karena kamarnya itu kamar Mbak. Jadi kalau tidur gantian. Tidur pun panik, takut ketubruk. Tumpukan baju. Kadang-kadang aku lagi tidur ngap. Apa ini? Bajunya roboh, baju dia roboh. Terus habis gitu Bailing tidur di bawah CPU, kesetrum. Di bawah CPU. Emang kalian
nggak ada kamar nggak kan. ada. Terus dari mama aku tau nggak, begitu nyampe apa dia langsung nyerang apa, ada si Kemas, ada itu saksinya tuh, ada mamanya si Chan. Kak, mama pengen ke kamar kakak dong, mama yang ke kamar teteh gitu kan. Gitu artinya. Nyokap nih. Oh mama ke heula, gue bilang gelagapan dong, bencongnya orang nggak punya kamar. Orang baju Eka jadi garasi, udah gigit tikus mulu baju Eka itu. Udah ngerti brand soalnya kan, gigit tikus mulu, ya Allah, kebelang hasil begadang Eko digigit tikus. Emang itu ada berapa kamar sih? Cuma ada 3 kamar doang. 3 kamar dia. Kamar dia. Kamar mbak yang kalian sering tidurin. Satu lagi. Kamar kakak ada partnernya dia, terus satu lagi anaknya. Ada kamar anaknya 4 jadi berarti. 4, jadi satu kamar dibagi 2. Itu udah tuh Cang, mana kamar teteh, mana kamar teteh? Mah anak-anak anak-anak lagi apa Cang? Aku bilang anak-anak lagi rame. Tidur, baru tidur, aku bilang itu. Ada feeling tuh. Nah iya, ya enggak, iya bu gini. Pagi-pagi lah tuh dia oleh-oleh dari Singapura itu. Mama Eko dikasih lipstick, dikasih apa? Bukan, tas bugis dikasih lah, bahagia lah ya. Mama aku tuh dikasih makan lah Indomie tuh Mama Eko tuh. Terus itu udah tuh ya. Ya gimana, orang Eko juga nggak megang duit, mau ngajak Mama kemana tuh. Nah Mama Eko, si Widya, si ibu, Papa Eko. Papa Eko sewa mobil. 4 sewa orang. Mobil. Karena kan dulu keluarga Eko nggak punya mobil. Keluarga yang baik itu kayak nggak punya mobil gitu. Udah tuh, oke, kamar aman. Eko udah duduk. Nah si U ini lupa kalau di situ tuh lagi ada emak gue. Ada Mama Eko. Eko ini udah manis buat ceritain dia ya. Tiba-tiba anak yang sering Eka asuh itu nangis. Gara-gara dia pengen mainnya sama Eka, dan mainan Hot Wheel-nya itu Lagi pegang emang rusak. bukan, nggak bisa ini kan yang ngerti cuma Eka doang tuh yang setting ininya. Yang ngerti kan cuma Eka doang, ya kan. Tiba-tiba gini, malah anjing gitu. Ada emak gue, Bo. Gue udah nutupin loh. Sekian tahun gue nutupin. Lu teriak begitu. Lu teriak, dia lupa ada emak gue, ada emaknya Chan Kelvin, dia lupa. Dari mana? Dari kamar. Dari kamar. Gue langsung aku langsung diem, lemes-lemesnya. Mama aku langsung gini, langsung melotot. Orang tua ya, orang yang nggak biasa marah ya. Dia nggak pernah marah, nggak pernah banyak omong. Mata langsung merah Cel, tanpa kompromi. Dia ke dapur, ke kamar mandi. Iya. Terus dia, mama aku balik lagi tapi mata udah merah. Aku tahu dia ada di kamar mandi. Terus dia langsung kayak ini iya bu, di sini kalau anjing itu sayang. Si itu si U itu, ya bu kalau itu anjing itu sayang, gitu kan. Mama Eka nggak nanggepin, narik Eko lah ke dapur. Langsung Mama Eko balik sih ke Subang. Pulang lo ke Subang, gue memang orang susah. Tapi gue nggak mau kepala anak gue diinjek-injek. Balik, gue masih mampu buat ngasih lo makan. Balik lo Subang. Panik dong bencong, Eko mau dibawa ke Subang gitu kan. Orang tua Chen kalau udah ngomong gimana sih. Panik dong. Itu si Inces lagi ngorok loh, si Bailing lagi ngorok. Ya, Eko langsung, bencong bangun, bencong udah mau dibawa pulang ke Subang. Gue bilang, nggak tahu nih anak-anak ceritanya, gue ceritain begini-gini. Mamanya si Chan, goblok kata mamanya si Chan. Dia akhirnya keluar, ya maksudnya ngapain sih ngasarin anak di depan emaknya gitu. Kalau mamanya Chan kan udah tahu banget sifatnya. Udah tahu mamanya almarhum tahu banget sifatnya dia ke kita kayak gimana Chan. Cuman ya udahlah, maksudnya itu ya udahlah, ibarat kata ya udahlah. Sumpah demi Tuhan Chan, maksudnya kalau kemarin tuh ya mungkin karena aku masih emosi gitu. Kalau untuk sekarang gini loh, kayak mama aku salut sih, padahal tuh dia tahu banget. Akhirnya dibawa pulang nggak kamu? Enggak, akhirnya duh gimana ya untuk nyiasatinnya, akhirnya bilangnya apa coba, syuting. Kakekku udah sakit-sakitan, kakeknya kangen karena mau ada acara keluarga, si malah suruh pulang. Aku mama kesini buat jemput, padahal enggak, dia pengen main, jadinya jemput. Panik Cer, mau pulangnya gimana, iya nanti pulang lagi ya gitu pulang akhirnya aku pulang seminggu. Gak mau tuh dia, biasanya kan aku seminggu aja nggak boleh di Subang. Ini dibiarin tuh seminggu. Udah tuh balik lagi ke Jakarta. Dari situ tuh aku udah kayak mulai kebuka ya, bu gini gitu. Yang udah sharing ke kakek aku itu. Udah tuh akhirnya udah kejadian itu, udah aku udah pengen keluar tapi anak-anak amat tahan.
ke anak-anak itu ditahan, jangan, kita kan masuk bareng-bareng keluar sama-sama gitu. Tapi gue udah gak sanggup kayak gitu, soalnya semakin ditekan gitu Cer. Kayak gitu. Kayak misalkan nih, padahal kan si almarhum kan anak dia, Koko Erik Chandra kan anak dia. Aku tuh sama Koko Erik Chandra ngobrol. Koko kan sayang banget sama Eke. Kayak dia kan Cina ya, Bu. Maksudnya aku juga sering Cer, kayak aku nggak kerja aku kayak nemenin dia gitu kan. Terus aku nggak boleh ketemu dia itu kayak ya Koko kasihan, masa kan dia nggak ada temen ya, Bu. Kan kalau maksudnya takut kalian pada ngadu kali. Oh iya, terus tau nggak, terus dia bilang gini, lu jangan egois, lu mau terkenal sendiri ya, digituin. Padahal Eka bersyukur karena Koko itu ngasih uang jajan, Cek. Ngasih uang jajan, lebaran aja, tau nggak, baju lebaran harusnya dia yang beliin sama bapak gue. Bener gak? Taunya Koko. Harusnya Koko yang beliin. Padahal dia orang Kristen loh. Dia ngertiin sampai mukena dia beliin. Baik, masih ya? ingat buat Koko Edric tuh. Terus nggak boleh, Cek. Dari situ aku udah sama Koko kayak ini nih. Kayak Koko ngerasa ya, akhirnya setelah keluar akhirnya aku jelasin, kok maaf ya kok salah paham gini udah tahu kok mana. Akhirnya ya udahlah, maksudnya ya udah, dan dia itu sistemnya gini, dia benci sama orang, aku harus ikut benci. Oh, jelek dong. Kayak gitu. Ya udah, akhirnya ya udahlah, maksud aku ya udahlah, sampai sekarang pun kayak misalkan ada sih sakit hatinya, kayak sedihnya tuh ada. Terus kalau dipikir-pikir gue 5 tahun di TKW mah mungkin udah jadi something, punya rumah. Punya rumah. Itu aku sumpah aku ngeramik rumah itu aku setelah keluar dari dia. Bisa ngeramik rumah, aku buatin. Mama kan gak punya WC. Kalau mau kemana itu ke kali, aku buatin toilet setelah keluar. Setelah keluar baru kumpul ya, Baru. Kejaib kali Bu 5 tahun itu. Iya kali ya, Nek. Fiktif kali ya. Mungkin ditransfer ke American Standard apa bank luar yang bisa jadi tahu. ya. Iya kali ya. Ini atau deposito kali bisa diambil deposito gitu kan. Enggak ya, Bu? Banyak juga ya pengalaman hidup Anda. Ya udah kayak gitu, Bu. Jadi gitu, wanita hebat itu ya udahlah, yang maksudnya yang mau belajar dengan proses ya kan. Nggak semua proses itu enak. Iya betul. Benar. Itu. Iya, maksudnya wanita kuat itu yang menurut Eke mah ya udah, ya itu yang berdiri di atas kaki sendiri. Maksudnya meskipun lu diterpa ini ya lu tetap kokoh kayak gitu-gitu kan. Ya kuat aja udah, maksudnya ya udah. Kalau menurut Eke perempuan hebat itu punya caranya tersendiri lah menurut Eke ya. Berusaha dan berdoa ya pokoknya. Jangan menangis, jangan putus asa, selalu ada jalan bila kau terus mencoba. Tabur harapmu di atas bintang. Lagu anak Idola Cilik. Udah. Tapi benar. Siap. Maksud aku ya. Tapi salut loh. Salut loh. Bisa, makanya jalan hidup kamu tuh bisa dijadiin. Nah, iya benar. Satu lagi, Cer, setelah aku keluar dari manajemen itu, untungnya aku kan bingung tuh, nggak punya kosan. Kamu yang bantuin aku nemenin kamu syuting, aku nemenin kamu syuting, terus kamu ngasih uang jajan aku kumpulin, aku bayar kosan, gitu. Tapi ya dari situ kamu juga ngasih ikan loh. Ya. Tapi habis dari itu kamu kayak ngasih jalan juga kan, aku kayak ke orang-orang PH jadi deket. Bener gak, Cer? Bener tahu? Kan habis aku nganterin kamu, aku udah kesini turun dari mereka. Meskipun nggak panjang, 5.000 judul ya, 5.000 episode ya. Kadang kita berbuat baik, nanti kita dibaikin lagi sama orang. Kalau percaya itu dari dulu. Benar, itu aku, makanya aku bersyukurnya aku ketemu Kak Rahmat, Kak Adit. Kenapa kamu bisa ketemu sama Sonya, sama si ini, sama sini ya, karena ya itu. Oh iya, aku banyak belajar banget dari mereka ini. Ya ampun, kita dulu ya, Cer, kita ingat guys yang kita baca. Dulu tuh lagi-lagi ya, udah up lagi nih, hidup kita udah naik lagi, tiba-tiba nyumput lagi. Itu mah udah lo udah biasa, maksudnya itu kan itu jadi kuat lagi. Wah, perempuan hebat itu. Gini lagi nyusuluk lagi. Kita sampai pernah ngalamin loh, aku, Parisa sama Rahmat. Itu bazar. Sampai kita nggak laku sama sekali. Itu sedihnya setengah mati loh. Itu puasa ya. Puasa, bayangin loh. Bukan yang puasa, yang nggak laku itu yang di Rawasari, yang kamu joget pakai plastik. Tuh bayangin, gue buat narik ini pengunjung, gue diet
kresek. Iya, kresek digini-giniin namanya. Gue Buat jadi rock. goyang-goyang. Malah jadi tontonan tapi nggak laku. Kan enjong. Tapi giliran diem malah ini ya. Tapi itu cerita Kalau yang ya. puasa tuh di sana. Oh, yang Tol puasa lebih Cikampek. Cikarang. Iya, tol Cikampek Cikarang. Nah, itu lebih sadis lagi itu bayangin. Jalannya jam Siang. 4:30 ya? 5 pagi, sebelum subuh. Sebelum subuh. Cuma sampai jam 12 siang bazar. Oh iya, bazar. Nah, bayangin itu bulan puasa, panas tengah, terik banget di lapangan, Bo. Gimana sih? Sampai udah gak ada ludahnya ya, sampai. Sampai aku di masjid yang kita udah aja kayak ya Allah, rasanya pengen si air wudhunya itu pengen ketelan deh. Sumpah itu rasanya ya. Tapi ya Allah itu nikmat banget, sumpah. Padahal tuh hasilnya nggak seberapa, tapi subhanallah nikmatnya, nauzubillah. Nikmatnya sangat subhanallah. Nikmatnya tuh ya Allah, nikmat banget. Itu padahal rezekinya nggak seberapa ya, Cer ya. Justru yang nggak seberapa itu kita jadi bisa menghargai. Allahu Akbar. Ya kan? Subhanallah. Kalau kebanyakan kita jadi lupa. Iya benar. Benar nggak Ibu? Benar. Banyak cepet habis juga ya. Nah. Tapi itulah dia ya, Bu, kehidupan tuh kadang menanjak, kadang menukik. Menanjak, menukik. Nah itu, karena itu dia masa proses hidup itu ya itu jadi udah terbiasa, maksudnya ya mental anak-anak yang masa merangkak dari bawah itu beda sama dengan anak yang masa kayak apa-apa udah langsung jadi kan. Masa karena kita tuh ngalamin hal-hal yang kayak gitunya, kayak misalkan penolakan secara kasar juga kita sering ya, Cer ya, di PHP-in juga sering ya, kita sering. Ya udahlah, itulah dia. Makanya perempuan hebat. Cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan dengan ngalangkor ngalur ngidul ya kan, paling diedit jadi 10 menit doang ya kan. Tapi kita ngobrolnya berjam-jam. Oke, it's okay. Tapi yang penting kan ini sharing is caring. Salah ya? Benar. Oh benar ya? Benar. Hah? Benar. Apa artinya? Sharing is sharing. Iya, sharing nih berbagi cerita. Itu caring. Caring tuh iya peduli gitu. Padahal lagi ngetes, padahal lagi bodoh deh. Yang bodoh maksudnya gitu kan. Enggak, maksudnya sharing is caring, benar. Maksudnya itu perempuan hebat itu ya itu benar kayak yang bilang tadi berbeza-beza. Seperti kamu wanita hebat yang sangat hebat menurut aku. Ya kan, perempuan tertangguh yang pernah tahu ya kan. Seven dong. Iya. Perempuan lelaki hebat tuh itu masalah ya. Gimana sih perempuan salon seven? So-soan lagi salon seven ya udah, aku yakin bahwa banyak banget wanita-wanita di sana tuh yang menginspirasi ya. Iyalah, banyak, pasti banyak. Gimana sih? Sebenarnya tuh perempuan sama laki-laki kuatan perempuan. Bener lah, kan ada hadis aja mengatakan siapa yang harus dihormati ibumu baru ayahmu. Kembali ke Mama Dede. Curhat dong, Teng. Gitu.